Barabbihim ghairu ma'mun. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa menghindarkan diri dari azab Allah. Tidak ada. Tidak ada, dulur ya. Karena itu kita itu hanya berlindung. Satu-satunya yang bisa melindungi kita dari azab Allah, ya Allah. Tidak ada satupun orang yang bisa menghindar. Kalaupun ada, ya orang-orang yang memang mentaati Allah. Jadi perlindungan itu pun bukan karena kita, tetapi karena Allah yang melindungi kita. Lewat upaya kita melakukan hal-hal yang diperintahkan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Walladzina hum li furujihim hafizun. Satu di antaranya adalah menghindarkan diri dari kemaksiatan ini. Ya, dari kemaksiatan. Mereka yang menjaga kemaluannya. Maksudnya ya tidak berzina, tidak maksiat, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka, kepada hamba sahaya yang mereka miliki, itu tidak tercela, tidak apa-apa. Artinya Allah pun tidak kemudian begitu semena-mena lalu melarang kenikmatan, enggak ya. Di dulur-dulur yang baru bergabung, nanti kalau terpental dari link silakan langsung balik lagi ya. Memang ini linknya lagi bermasalah. Jadi orang yang bisa selamat dari azab Allah adalah orang yang itu tadi. Sejak kemarin kita satu di antaranya ya orang-orang yang bersedekah ya. Kemarin kita khas adalah orang-orang yang bersedekah. Orang-orang yang mengulang kembali konsep bahwa harta yang ada di kita itu bukan 100% milik kita. Ya, betul-betul. Harta yang milik kita di kita itu bukan 100% milik kita. Orang-orang yang semacam itu loh, yang benar-benar merasa bahwa ada hak orang lain di harta kita, sehingga ketika memberikan untuk agama dan sebagainya itu enggak keberatan. Itu yang akan selamat dari siksa api neraka. Ya. Dulur yang baru bergabung, ada orang yang selamat dari api neraka. Siapa? Ya mereka yang menjaga kemaluannya dari berzina, dari maksiat. Mereka yang menjaga kehormatannya hanya untuk istri-istri mereka, hanya untuk hamba saya yang mereka miliki. Itu tidak tercela. Gitu. Nah kalau begitu, kita sendiri sebenarnya yang diberi izin Allah untuk menghindarkan diri dari neraka atau malah masuk neraka. Ya kita tentu berusaha untuk menghindarkan diri dari neraka. Ya apa caranya? Ya itu tadi. Orang-orang yang menjaga diri. Famani betaqwa adzalika faulaika humul adun. Tapi kalau orang mencari apa yang diperbolehkan Allah, itu orang yang melampaui batas. Ini bagi yang baru bergabung, nanti kalau tiba-tiba terpental dari link, langsung masuk lagi aja ya. Tidak usah terlalu bingung. Jadi, dalam hal apapun dulu ya, kita itu, ya kita sendiri yang menjadikan kita bagaimana itu, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang diupayakan, hasil yang dicapai di dunia ini, yaitulah yang akan diterima nanti di akhirat. Allah tidak, wallahu, Allah itu benar-benar tidak pernah, wa mallahu bidzalimin. Allah itu tidak pernah
mendolimi hambanya. Bil ibad. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Maksudnya apa? Ya, kalaupun hambanya itu kemudian kena siksa, ya karena ulahnya sendiri. Orang tua ya memberitahu anaknya, jangan mainan pisau. Ya, jangan mainan pisau. Dan diberitahu jangan mainan pisau, nanti kamu kebacok, nanti kamu berdarah, nanti kamu terluka. Terus dia masih mainan pisau. Orang tua tahu ketika melarang itu meskipun belum tentu, tetapi resiko terkena itu lebih besar daripada tidak. Kenapa? Ya karena kamu belum bisa pakai pisau. Apakah pisau itu tidak berguna? Ya berguna, tapi pemakaiannya itu harus orang dewasa. Tidak mau, enggak apa. Ibu juga sering pakai pisau kok ngelarang-larang saya. Akhirnya benar, dipakai dan terbacok. Nah, kebacok berdarah ini ulah siapa coba? Ulah siapa? Ya anak kecil sendiri udah diberitahu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wih, jangan kamu terperdaya, terkalahkan cintamu kepada Allah itu oleh cintamu kepada harta, anak, dan segalanya. Di dunia masih sampean, itu kan pisau. Itu pisau. Loh, apa enggak boleh, Gus? Loh, boleh, tapi pisau itu, ya. Dulu-dulu semua yang baru bergabung 1, 2, 3 makin banyak ini. Jadi kalau terpental, langsung masuk lagi ya. Ini ujungnya agak bermasalah. Jadi begitu diberitahu oleh Allah, hati-hatilah, kan gitu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa azwajukum aduun, auladukum aduun. Sungguhnya hartamu, anakmu, istrimu adalah fitnah. Sungguhnya hartamu, anakmu, istrimu adalah musuh. Fahdharu wa'adu. Maka perlakukanlah seperti musuh. Itu maksudnya apa? Disuruh waspada. Suami istri itu penting, sama dengan pentingnya apa tadi? Pisau. Harta itu penting, sama dengan pentingnya pisau tadi. Tapi Allah mewanti-wanti seperti orang dalam pelatihan strategi dakwah itulah ada imitating, bagaimana melakukan atau menirukan strategi orang-orang yang kita anggap berhasil di dalam berdakwah. Dan kadang itu yang memerlukan kemampuan teatrikal, kemampuan untuk berperilaku seperti peran yang ingin dimainkan. Nah, kita kadang itu tidak bisa begitu. Misalnya ya di dalam bersuami istri aja kita kadang memerlukan itu kemampuan teatrikal itu. Artinya apa? Ketika hati suasana kita tidak begitu nyaman, tidak begitu gembira, tetapi demi menjaga suasana di rumah itu tetap gembira. Kadang kita itu harus memainkan watak sedang gembira. Itu kadang begitu. Nah itu yang tadi saya maksud dengan ketika ngantuk. Jadi kadang ya ada tamu datang jam 10:30 malam. Ya yang namanya seorang tenaga dai, seorang pelayan umat itu kan harus menjadi pelayan ya, nggak boleh ngomong enggak saya ngantuk besok aja, enggak berani saya ngomong gitu sama tamu itu. Maka mau tidak mau ya tetap kita harus datang menemui. Lalu kita sejak pagi misalnya sudah luar biasa capek gitu, tapi kan ada tamu ya tetap harus kita temui. Kadang tamu itu datang untuk meminta saran dan sebagainya. Kemampuan kita paling banter di situ kalau jam-jam sudah capek gitu ya. Kemampuan kita paling bukan menerima saran, tetapi menampung dulu persoalan. Karena kan sudah ngantuk. Kalau menyelesaikan persoalan itu kan perlu analisis tajam. Nah kalau ngantuk sambil menganalisis itu ya sakno sing di hasil analisisnya kan mesti ngelantur gitu. Ngelantur. Oke.
kembali ke topik kita ya. Jadi Allah ketika mengatakan lah, jangan, itu mesti karena berdasarkan pengalaman. Lah kenapa kok yang itu boleh? Karena yang itu udah dewasa. Orang yang megang pisau, bapaknya, ibunya, atau yang dewasa, lalu dia megang pisau dengan bisa nggak melukai tangannya, ya karena dia dulu pernah kecil gitu. Dulu pernah kecil, dulu pernah kebeler, dulu pernah kebacok itu. Maka pengalaman kebacok itu lah yang kemudian dipakai untuk ngajarin anak-anaknya agar tidak kebacok. Agar tidak kebacok. Nah, kita juga begitu. Sudah ada pengalaman korun, sudah ada pengalaman saklabah, kan gitu. Di dalam menggunakan pisau yang keliru, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang tersesat. Harta, anak, jabatan, gitu. Ada Fir'aun yang juga kemudian terluka. Dalam tanda kutip, Allah seperti, dalam tanda kutip ya, Allah seperti orang tua yang mengingatkan anaknya. Allah yang maha pengasih itu sangat menyayangi hambanya, jangan sampai kebeler seperti Fir'aun, kan gitu. Jangan sampai kebeler seperti Korun. Itu jabatan dan kekayaan telah membuat mereka terlena. Lalu gimana ya Allah? Masa kami tidak boleh punya jabatan? Masa kami tidak boleh punya kekayaan? Boleh. Dewasao dulu. Ya, dewasao. Makanya saya bersama sampean tiap kajian tafsir subuh itu lah gitu. Ngajak sampean dewasa. Sehingga ketika kita diberi pisau oleh Allah, diberi alat oleh Allah, kita itu sudah pinter mempergunakannya untuk hal yang bermanfaat. Karena pisau juga bermanfaat. Jabatan dan kekayaan juga bermanfaat. Tapi yang menggunakan harus benar-benar orang yang sudah akil balik. Kalau sampean belum akil balik, jangan coba-coba menggunakan atau memiliki sesuatu yang sampean tidak mampu mengendalikannya. Tuh ya, jadi tetap penting. Cuma itu tadi. Nah, kayak di ayat-ayat yang tadi kita baca, orang yang terbebas dari neraka, tidak ada satupun yang bisa terbebas dari neraka. Tapi ada orang yang punya potensi terbebas dari neraka. Ada. Siapa tadi sejak kemarin itu? Fi amwalihim hakun. Itu kan? Bahwa di harta mereka ada orang. Intinya orang yang sangat gemar berinfak. Yang kedua hal ini adalah orang yang lifurujihim hafidun. Orang yang menjaga kemaluannya. Illa ma malakat illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Kecuali para istri mereka dan kecuali terhadap hamba saya mereka. Famani betahu waro adzalika faulaika humul adun. Tapi barang siapa yang melampaui, tidak mencari dari itu, mencari yang lain, itu namanya melampaui batas. Nah itu menjadi, jadi kamu boleh pakai pisau, tetapi gini caranya. Kamu bisa, tapi gini caranya. Toh begitu pun lo kadang masih kebeler. Sama, kamu boleh menyetubui perempuan, tetapi perempuan siapa kan gitu. Jadi selalu ada syarat dan ketentuan berlaku. Siapa istri-istrimu? Siapa hamba sahayamu? Gitu loh, dulur. Jadi bukan kok enggak boleh makan, enggak boleh punya harta. Di sini juga gitu. Allah enggak kok melarang manusia bersetubuh. Tetapi kita itu dianjurkan memanfaatkan harta sesuai dan untuk kepentingan agama,
mempunyai jabatan juga untuk punya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan bangsa, agama, dan negara. Jangan sampai keluar dari koridor itu, sehingga itu menjadi bukti kebijaksanaan, di atas kebijaksanaan. Oke, sampai di situ. Silakan kalau ada yang mau silakan. Silakan. Gak apa-apa, nanti saya jawab sambil ngantuk-ngantuk dikit gitu. Walaupun ini hari Senin, tapi kalau saya kan enak. Saya itu enggak dibelenggu hari. Senin pun boleh ngantuk saya. Tapi karena ajaran yang saya sampaikan ke anak-anak itu jangan tidur pagi, sengantuk-ngantuknya saya kayak gini, enggak mungkin saya bisa tidur setelah ini. Kenapa? Nah, saya sudah ngajarin anak saya jangan tidur pagi. Masa mereka ngelihat saya tidur pagi? Itu namanya kan ya jarkoni. Iya kan? Pinter ngajar tapi cuma ngongkon itu. Ya. Silakan, kalau ada yang tanyakan. Kalau enggak, saya tak lanjut ngantuk sambil dekelak-dekeluk. Ayo, Bapak, semangat. Apapun, topik apapun yang mungkin perlu dielaborasi, dan itu nanti jawabannya bisa bermanfaat untuk kita semua. Oh. Oke, kalau enggak ada. Ada Pak Wid. Silakan Pak Wid. Assalamualaikum. Ini Gus Waalaikumsalam. sambil ngantuk-ngantuk juga nih Gus. Ya, nggak apa-apa. Tapi background sampai sawah kayak gitu, nggak bisa ngantuk Pak Wid. Alhamdulillah ini obsesinya memiliki sawah. Bahagia tuh melihat sawah yang mau panen nih Gus. Iya, Ini nih, Gus apa namanya? Kita itu kan hidup di zaman yang serba banyak godaan yang di satu sisi kita berusaha untuk istiqomah, tapi satu sisi banyak hal yang mempertontonkan apa ini namanya eh, gambar-gambar atau ya, kita berusaha untuk menghindari misalkan zina mata tapi yang terjadi di TV, di HP, di internet. Nah, itu kan tantangan yang luar biasa. Ini untuk istiqomah yang seperti itu loh Gus yang iya, kadang-kadang berat juga. iya. Saya itu sedang sedih Pak Wid. Terutama lihat begini ya, ada satu eh, artis komedi yang sangat terkenal. Saya tidak perlu sebut namanya. Artis komedi yang sangat terkenal ini punya anak, dan anaknya juga akhirnya mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi artis, penyanyi. Artis komedi ini mempertontonkan ya bagaimana keluarganya, dan yang paling menyedihkan itu ya anaknya yang laki-laki yang baru bukan menikah ya, baru pacaran. Nah, pertama dari sisi pacarannya itu saja media narasinya itu selalu menyatakan inilah pasangan sempurna. Mereka kemana-mana ya sudah tulang-tulangan, sudah gendong-gendongan, bahkan keluar dari kamar bareng. Mereka sedang berlibur kemana selama beberapa hari berdua. Dan itu sebenarnya kayak biasa ya, padahal itu sedang satu bahaya besar untuk generasi kita. Selain mempertontonkan seperti apa yang Pak Wid tadi sampaikan, ngiming-ngiming anak muda agar begitu. Tetapi yang paling bahaya adalah ketika nilai seperti itu dianggap tidak berdosa, dianggap biasa, itu yang justru lebih bahaya. Kalau ada yang niru
dengan hidup bebas, seks bebas kayak gitu. Yang mungkin niru beberapa, tetapi ketika yang disetujui adalah gugur atau bercerai-berainya nilai agama yang kita pedomani, bahwa begitu itu tidak boleh, lalu kemudian lama-lama generasi kita mengatakan itu tidak apa-apa, boleh, karena yang mempraktekkan adalah para artis, lalu para ahli agama juga mengatakan, oh enggak apa-apa, yang penting perilakunya. Ini yang kemudian malah hancur lebur itu, yang saya sedang sedihkan itu Pak Wid. Jadi gimana bisa kita istiqomah? Tidak ada cara lain sekarang ini Pak Wid, kecuali membuat gua Ashabul Kahfi. Tapi tidak kemudian kita harus menyepi ke gunung, ke gua, lalu tidak berinteraksi dengan manusia, enggak. Tetapi membangun gua Al-Kahfi di tengah keramaian. Nah ini filosofinya harus sambil ngopi nih Pak. Harus sambil ngopi. Ngopi terus di depannya ada gorengan, lalu duduknya di atas lincak di pinggir sawah. Jadi HP ditaruh, terus ngobrol tentang ini. Lu bener, HP ditaruh. Karena kalau HP-nya ditaruh di situ masih nyala, itu sering kali bunyi telepon kemudian, ya gimana? Itu kondisinya gimana interiornya? Boleh sekian ya, tahun berapa? Lengkap nggak surat-suratnya? Gitu nggak jadi bakas ini nanti. Maka ditaruh. Nah, satu di antara membuat gua Al-Kahfi di tengah keramaian itu adalah gini. Bagaimana minimal, saya tadi malam juga barusan bilang itu, satu di antara strategi dakwah itu adalah membentuk tim di kasur, sumur, dan dapur ya. Strategi kasur, sumur, dan dapur itu sebenarnya sudah diterangkan dalam Al-Quran. Anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu lalu ahlikum, keluargamu, dari api neraka. Api neraka itu di akhirat. Kalau di dunia ini kan api fitnahnya Dajjal, yang seperti Pak Wid tadi sampaikan. Mulai dari pertontonan aurat, mulai dari food, fashion, fame, and fun, yang kemarin, yang beberapa waktu yang saya sampaikan itu nggak akan bisa Pak, kita bingkas. Itu sudah jadi, ya itulah Dajjal sudah turun. Kita tidak akan bisa membunuh Dajjal kecuali atas izin Allah menjadi pasukannya Isa. Kan gitu. Tetapi sebelum itu terjadi, kita minimal membentengi diri dan keluarga dari pengaruhnya Dajjal. Yaitu tadi sudah membangun satu benteng berupa Ashabul Kahfi, menyepikan diri di dalam keramaian. Dengan cara apa? Membangun mindset yang berbeda. Membangun mindset yang berbeda. Saya selalu sampaikan, kita harus punya standar keren sendiri. Kita harus punya standar nikmat sendiri. Kita harus punya standar sukses sendiri. Kita harus punya standar kebahagiaan sendiri. Kalau tadi Pak Wid sudah menentukan standar, bahagia itu adalah punya sawah yang akan sedang panen. Ya sudah, berarti kita harus memperbanyak standar itu. Bahagia adalah melihat anak yang tanpa dibangunkan ujuk-ujuk jam 2:30 malam, kita mendapati mereka sedang sujud dalam khusyuknya. Itu kan? Bahagia itu adalah melihat istri yang kemudian menjawil kita kalau kita nggak bangun memercikkan sedikit air ke muka kita di jam 3 malam. Sukses adalah ketika saya punya kerjaan, saya punya harta, saya punya jabatan atau apapun, tetapi saya tidak berharap sedikit pun untuk dianggap bangga dan hebat, kecuali kalau saya bisa mentasarufkan itu untuk sang akhirat saya. Nah itu standar-standar itu harus kita bangun. Standar yang anti-mainstream. Dan itu harus kita internalisasikan, kita sosialisasikan secara terus-menerus, terutama kepada diri dan keluarga. Yang kedua, bagaimana membangun itu? Buatlah gambar utuh di dalam dada kita. Dada kita itu adalah bilik hati, seperti kamar. Kita sebagai penghuni kamar itu
akan indah kalau kita punya dua gambar di dalam kamar itu, tempel di dinding kamar itu. Gambar apa? Jika iming-iming dunia, maka tempel juga gambar iming-iming akhirat. Kan gitu. Jika iming-iming dunia adalah kebebasan kemaksiatan, kita sebenarnya juga sudah diiming-iming Allah untuk bebas di surga. Nah, ketika dua gambar itu, realitas itu kan dua-duanya realitas ya. Kalau realitas yang di dunia, kita bisa lihat pakai indera, panca indera, mata, telinga, hidung, kan itu. Tapi kalau realitas akhirat itu harus kita lihat dengan mata hati sinar iman. Sehingga ini yang harus terus. Insya Allah kalau nanti begitu, satu di antara pantangan tenaga dai, dan kita adalah semua dai, salah satu di antara pantangan itu adalah ojo geleman, ojo kagetan, ojo gumunan. Ojo geleman apa? Jangan terlalu orang yang gampang, iya, jaluk aku, pengen aku. Jangan. Terhadap apapun kenikmatan dunia itu. Yang kedua, ojo kagetan. Jangan terlalu sering kaget. Wah, kok, waduh kaget saya. Kok ada gitu ya? Nggak usah gitu, biasa aja. Juga jangan gumunan. Gumunan itu apa? Terlalu gampang wow oleh sesuatu. Itu jangan. Banyak hal-hal dahsyat dan hebat itu yang sudah diiming-imingkan Allah kepada kita itu jauh lebih hebat daripada itu. Ada manusia, kecanggihan teknologi artificial intelligence atau AI telah berhasil membuat humanoid, manusia setengah robot atau robot setengah manusia. Kita ya bersyukur, oh keren ya, tapi nggak usah terlalu wow misalnya itu. Oh Allah loh sudah bikin anak kita itu jauh jutaan kali lebih hebat daripada robot. Ya itu. Jadi selalu punya dissenting opinion atau pendapat berbeda daripada pendapat mainstream. Hanya dengan itu. Tapi tentu yang namanya kita bicara istiqomah itu kan bicara hati dan iman. Maka minta selalu kepada Allah. Allahumma imanana. Ya Allah, teguhkanlah iman kami. Gitu kan. Allahumma afri alaina sabra wa sabbit aqdamana. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran. Anugerahilah kami kesabaran dan tetapkan kami dalam sirat al-mustaqim ini. Nah, tetap itulah istiqomah. Sabar itulah istiqomah. Tentu utamanya doa, lalu selanjutnya adalah miliki komunitas yang sevisi, yang akan memberikan energi ekstra ketika sampean hendak menyerah diri. Wah, komunitas ini yang akan selalu support. Tuh ya. Jadi menurut saya kebutuhan akan berjamaah itu penting manakala kita menyadari sendirian tidak mungkin menang. Itu aja tadi sambil ngantuk dikit. Itu siap. Lagi? Satu hal yang patut kita syukuri memang kita berjamaah di subuh. Pada subuh ini memang yang paling tidak kita berinteraksi dengan para orang-orang yang soleh-solehah. Insya Allah putarannya itu antara yang kita terjebak ke maksiat itu kadang-kadang mungkin ya sama nikmatnya ya dengan kita misalkan kita berinteraksi dengan keimanan itu ya. Semakin kita berputar di situ ya insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah di jamaah ini. Okay. Jadi saya sendiri juga belum terlalu soleh. Tapi kan gini, bedanya dai sama mubalek yang sering saya sampaikan itu. Jadi kalau mubalek itu kan balaghah, menyampaikan. Mubalek itu hanya satu di antara fungsi dai. Mubalek itu menyampaikan. Jadi mubalek itu ya misalnya saya duduk di depan rumah lalu nyuruh orang lain, hei kamu pergi ke pasar atau hei kamu pergi ke sawah. Hei kamu pergi ke sawah, tapi dia duduk di depan rumah. Ini hanya balik menyampaikan. Tapi kalau sampean sedang bawa cangkul, bawa arit,
sedang menuju sawah, lalu ada orang di depan pintu rumah duduk-duduk nggak ngapa-ngapain, lalu sampean yang sedang berjalan menuju sawah dengan cangkul, palu, dan sebagainya, Pak Arid, cuman mengatakan, kamu yang duduk di depan rumah santai, ayo ke sawah. Ketika si petani yang mau ngajak ke sawah ini kan dia belum nyampe di sawah, tapi dia sudah menuju ke sawah dan ngajak orang lain. Maka kita menjadi orang seperti itu. Jangan jadi hanya orang yang sedang duduk-duduk nggak berjuang untuk agama, lalu kita nyuruh orang lain untuk berjuang untuk agama. Itu yang namanya tadi, itu duduk depan rumah dan nyuruh orang lain. Nah, kita harus jadi da'i. Da'i itu gimana? Kita sedang berjuang menuju soleh dan solihah. Tapi dalam pada itu ada orang yang sama sekali tidak berusaha menuju ke situ, maka kita ajak mereka, hei ayo, ini loh ada tawaran. Nah, kita ngajak itu karena kita sambil begitu. Nah, ini namanya asking by doing, gitu kan? Jadi mengajak sambil melakukan. Belum sempurna ya? Belum. Karena kesempurnaan itu nanti ya. Nah, gitu ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Meskipun sambil ngantuk-ngantuk dikit, mudah-mudahan tidak mengurangi kualitas dari temuan dan hasil diskusi kita. Tetap semangat, hari Senin optimis. Kita song-song hari ini dengan persiapan untuk menjadi orang-orang yang nanti disebut di dalam ayat selanjutnya itu, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menepati janji kita kepada Allah ketika masih di alam ruh, bahwa kita akan bala syahidna, tak tunduk pada Allah. Semoga Allah merahmati kita, memampukan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk patuh kepada Allah sampai akhirat kita. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i astaghfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'taita. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma da'fa'na al-bala' wal waba' wa tahsin min jinn wa syaitan. Rabbana la taj'alna fi qawmin zalimin wa maf'al. Rabbana ma nafaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh. Rabbana ja'alna muslimina wa qawmin muslimin Rabbana afrigh lana sabra wa sabra wa lana fansurna qawmin kafirin tawafana muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.